Alasan pelatih timnas Cina tiba-tiba akui bisa kalahkan timnas Indonesia di GBK. Makin ditakuti, kekuatan lini tengah timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang makin kompak, disiplin, dan akan menyajikan permainan cepat. Simak berita selengkapnya. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Cina pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini bisa jadi pertarungan hidup dan mati untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Timnas Indonesia tentu memiliki angin segar karena mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mendapatkan dukungan penuh. Sementara itu, Cina dalam misi sulit demi lepas dari dasar klasemen grup C, memiliki 6 poin. Tim Dragons butuh keajaiban untuk memperbaiki posisi. Mereka Cina menyadari bahwa skuad Garuda tidak akan turun dengan skuad terbaiknya, karena beberapa pilar harus absen karena cedera dan hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, ini tidak membuat mereka bisa dengan mudah mendapatkan 3 poin dari tim tuan rumah. Pasalnya, Indonesia memiliki komposisi tim yang cukup solid dan ini menjadi kekuatan bahaya. Pertandingan ini merupakan sebuah kesempatan sekaligus tantangan bagi tim sepak bola nasional Cina. Indonesia telah mengalami banyak faktor yang tidak menguntungkan. Namun kedalaman dan ketangguhan tim tidak boleh diremehkan, ucap pelatih Cina. Cina harus bermain dengan percaya diri meski hal tersebut bukan tugas yang mudah. Sebelumnya, Indonesia baru saja mendapatkan hukuman dari FIFA dan berakibat pada pengurangan jumlah supporter di stadion. Ini menjadi sedikit angin segar agar mereka bisa mendapatkan poin penuh di laga nanti. Cina perlu memanfaatkan kelemahan lawan, bermain dengan kekuatannya dan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan di laga tandang, sambung Ivankovic. Pelatih timnas Cina Blanko Ivankovic berharap ada sedikit keajaiban agar mereka bisa menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Tim Dragons juga diharapkan bisa menurunkan kekuatan terbaik dan bertarung maksimal dari menit pertama. Kita percaya bahwa selama pria dan wanita dari tim sepak bola nasional bersatu dan mengerahkan kemampuan terbaik mereka, mereka akan dapat menciptakan keajaiban dalam pertarungan hidup dan mati ini dan menjaga harapan untuk maju ke Piala Dunia, tutupnya. Jepang yang berada di puncak klasemen dengan hasil sempurna sudah dipastikan akan tampil di Piala Dunia 2026. 5 tim di bawah Jepang akan saling bertarung untuk mendapatkan sisa slot otomatis dan 2 tempat berlaga di putaran keempat untuk saat ini. Australia berada di posisi kedua sementara Arab Saudi dan timnas Indonesia menempati peringkat 3 dan 4. Di sisi lain, kekuatan lini tengah timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang semakin tangguh. Timnas Indonesia memang lagi fokus menatap 2 laga terakhir ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang akan bertemu Cina dan Jepang kurang dari 1 bulan lagi. Dan jelas posisi sebagai tuan rumah Indonesia lebih menguntungkan untuk lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia ada di posisi keempat dengan nilai 9, sementara Cina di peringkat terbawah dengan nilai 6 dan hanya menyisakan 2 pertandingan saja. Lini tengah timnas Indonesia cukup menarik untuk dibahas lebih dalam. Banyak pemain-pemain berbakat dan berkualitas di sektor ini yang bisa menentukan perjalanan tim merah putih menuju Piala Dunia Amerika Utara tahun depan. Mengacu 2 pertandingan terakhir yang dijalani timnas Indonesia pada periode Maret 2025, stok para pemain lini tengah sangat melimpah. Pelatih Patrick Kluivert cukup jeli memanggil pemain-pemain potensial. Dalam daftar pemain yang dipanggil saat pemusatan latihan menjelang laga kontra Australia dan Bahrain di bulan Maret lalu adalah pilihan terbaik. Tom Haye Ivargener, Ricky Kambuaya, Nathan Joaon, Marcelino Ferdinand, hingga debutan Joy Pelupes.
Belum lagi nama Egy Maulana Fikri yang mau nyecer di klub bersama Dewa United. Meski sayangnya Egy dihantam cedera menjelang laga versus Australia, membuat ia harus absen pada Maret. Kekuatan itu belum bertambah dengan keberadaan pemain serba bisa seperti Kevin Dix, Liano Regenders, hingga Dean James yang punya posisi flank atau sayap bisa masuk rencana permainan lini tengah Indonesia. Tom Hayes sebagai gelandang flamboyan punya kualitas visi bermain serta akurasi umpan yang luar biasa. Ivar Jenner punya kekuatan dalam hal daya jelajah yang tinggi, bisa menjadi gelandang tengah, bertahan, dan menyerang. Sedangkan Joey Pelupes tampil sangar pada debutnya saat melawan Bahrain. Kekuatan fisiknya yang luar biasa dan menjadi gelandang perusak membuat lini tengah Bahrain kewalahan untuk melewatinya. Satu nama yang bakal ikut dipanggil untuk menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia melawan Cina dan Jepang nanti adalah Yakob Sayuri. Yakob Sayuri punya nilai plus. Dia punya kecepatan, punya insting gol yang bagus, sudah bisa dilihat seperti waktu lawan Irak di Piala Asia ketika mengirimkan assist untuk gol Marcelino Ferdinand. Patrick Kluivert harus melihat kualitasnya karena seperti Kevin Dix yang punya pengalaman di Eropa, namun dia tidak punya kecepatan atau speed yang mengancam pertahanan lawan seperti yang dimiliki Yakob Sayuri.